Begitu Chu Feng pergi, wanita dengan mata dewa muncul, dan pena juga muncul pada saat yang bersamaan. Hanya saja saat ini, pena tersebut tidak berada di belakang wanita bermata dewa, melainkan muncul dalam wujud seorang gadis kecil di samping wanita bermata dewa. "Tuan, medali di dada Chu Feng barusan sepertinya memiliki aura khusus," kata gadis kecil itu. "Itu adalah binatang dewa," kata wanita dengan mata dewa. "Binatang mitos." Ketika dia mendengar kata binatang mitos, gadis kecil itu juga terkejut. Bagaimana mungkin binatang mitos itu ada di Chu Feng? Mungkinkah dia digunakan atau dirasuki? Sangat terpengaruh. Dia seharusnya mengikuti Chu Feng sebagai upaya terakhir. Wanita dengan mata dewa berkata. Tetapi binatang suci itu pada dasarnya sombong, dan terutama membenci umat manusia. Kecuali jika ia benar-benar lebih kuat darinya, ia tidak akan menyerah kepada ras manusia manapun. Apakah itu baik atau buruk tidak ada hubungannya dengan kita. Itu adalah takdir Chu Feng, kata wanita dengan mata dewa. Meski dia mengatakan ini, matanya selalu menatap gerbang bintang. Dia juga sepertinya ingin tahu mengapa binatang suci itu mengikuti Chu Feng. Berpindah melalui gerbang bintang tanah rahasia 9 surga, Chu Feng segera tiba di galaksi Totem. Tapi begitu dia keluar dari susunan teleportasi, Chu Feng mendengar dua berita. Yang pertama adalah tentang puncak 9 surga. Chu Feng sedikit terkejut diundang ke KTT 9 surga, lagi pula, terlepas dari masalah Istana Suci 7 Alam, tingkat kultivasi Chu Feng sebenarnya tidak sekuat itu. Namun, sebagai perbandingan, dia terkejut karena Xian Miao Miao dan Wang Qiang juga diundang. Xian Miao Miao dari Jiuhun Tianhe tidak diragukan lagi adalah orang yang dia kenal. Adapun Wang Qiang, yang memiliki tubuh Dewa Tianhe, apakah dia akan menjadi orang asing dengan nama yang sama? Atau apakah dia benar-benar saudara baiknya Wang Qiang? Jika Wang Qiang ini muncul di Tianhe lain, Chu Feng mungkin mengira itu hanya kebetulan dengan nama yang sama. Namun tubuh Dewa Tianhe belum tentu demikian. Bagaimanapun, Wang Qiang memiliki 4 tubuh ilahi yang ganas, yang dikatakan sebagai tubuh ilahi pemberian Tuhan yang ke-10. Ditambah dengan bakat Wang Qiang, selama tubuh ilahi Tianfu menghargai bakat, Wang Qiang pasti akan digunakan kembali. Tentu saja ini hanya dugaan Chu Feng, dan juga keinginan Chu Feng, ia berharap bisa bertemu Wang Qiang. Karena Raja Iblis Pemakan Darah, Chu Feng sebenarnya cukup khawatir dengan keselamatan Wang Qiang. Tentu saja, Chu Feng tidak memiliki ekspektasi yang tinggi, masih ada peluang yang tinggi, namun hanya nama yang sama. Jadi saat ini, Chu Feng lebih mengkhawatirkan Long Chengyu dan Long Muxi daripada Wang Qiang. Karena dia telah memutuskan bahwa klan Naga Totem telah memberontak, dan pemberontakan telah berakhir, sekarang klan Naga Totem memiliki pemimpin baru. Dalam hal ini, hidup atau mati Long Chengyu dan yang lainnya tidak pasti. Xiao Fengzi, kenapa kamu begitu usil? Hampir selesai, saatnya berangkat. Tian Qilin berbicara. Ia tidak mengetahui alasannya, tetapi hanya mengetahui bahwa Chu Feng telah mendengarkan percakapan orang lain setelah dia keluar dari susunan teleportasi. Saya pikir Chu Feng hanya suka mendengarkan gosip, jadi dia mendengarkannya begitu lama. Merasakan sesuatu? Tanya Chu Feng. Tentu saja, arah tenggara, kata Tian Qilin. Arah yang disebutkan oleh Qilin penelan langit kebetulan adalah arah klan Naga Totem. Chu Feng juga ingin pergi ke klan Naga Totem untuk menanyakan situasi Long Chengyu dan yang lainnya, jadi Chu Feng segera memulai perjalanan lagi. Pada saat yang sama, di rumah suci 7 alam, tetua tingkat suci yang menjaga telur binatang suci telah memimpin tetua lainnya kembali ke rumah suci 7 alam. Dan dia telah memberi tahu penguasa istana suci 7 alam tentang semua yang terjadi.
Penguasa Istana Suci Tujuh Alam tidak menghukum mereka, karena dia tahu bahwa orang-orang itu benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi pembentukan Raja Abadi Roh Dunia. Saat ini, dia telah meminta semua tetua untuk mundur dan tinggal sendirian di aula. Wajahnya muram dan dia tidak berkata apa-apa. Awalnya, dia juga berpikir bahwa Chu Feng mungkin sudah mati, tetapi bukan saja dia tidak mati, tetapi dia juga menghancurkan telur binatang suci yang telah diinkubasi selama 30.000 tahun di rumah suci Tujuh Alam mereka. Tidak mungkin untuk tidak marah atau sedih. Sejak dia mengambil alih rumah suci Tujuh Alam, hal memalukan seperti itu tidak pernah terjadi di rumah suci Tujuh Alam. Tapi kebetulan orang yang telah mempermalukan istana suci Tujuh Alamnya masih menjadi orang yang paling dia benci. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tiba-tiba, pintu istana terbuka, dan dua sosok memasuki aula. Keduanya adalah Daois Xiantian dan Beast Shadow World Spiritis dari Istana Suci Tujuh Alam. Meskipun Tao Xiantian mengatakan terakhir kali bahwa tidak ada jejak Chu Feng yang dapat ditemukan, penguasa Tujuh Alam masih meminta spiritualis dunia bayangan binatang untuk mengikuti Tao Xiantian agar dapat dengan mudah menghubungi Tao Xiantian. Tiandao Ren. Kedua orang ini dipanggil olehnya Tuan Istana. Setelah keduanya masuk, mereka membungkuk hormat terlebih dahulu. Taois Xiantian, apakah hidungmu tidak berfungsi? Tanya penguasa Istana Tujuh Alam. Tuan Istana, Pindao tidak sakit akhir-akhir ini dan tidak ada yang salah dengan hidungnya, kata Tao Xiantian. Tidak masalah. Maka Chu Feng tidak mati sama sekali. Ada kemarahan yang tidak bisa disembunyikan dalam nada suara penguasa Istana Tujuh Alam. Tidak mati. Setelah mendengar ini, Tao Xiantian memahami sesuatu. Jadi dia dengan cepat memeras formula ajaib itu, dan hidungnya bergerak-gerak dengan cepat. Segera, wajahnya membeku. Dia benar-benar hidup kembali. Apakah kamu tahu di mana dia? Tanya penguasa Istana Tujuh Alam. Kembalilah ke penguasa istana, dia ada di totem Tianhe, kata Tao Xiantian. Apakah kamu sedang menuju totem Tianhe? Tanya penguasa Istana Tujuh Alam. Tidak, itu sudah ada di totem Tianhe, kata Tao Xiantian. Taois Xiantian, apakah hidungmu benar-benar patah? Penguasa Istana Tujuh Alam bertanya dengan marah. Tuan Istana, sebenarnya tidak ada yang salah dengan hidung Pindao. Chu Feng pasti pernah terluka parah sebelumnya dan akan segera meninggal, jadi Pindao tidak bisa mencium bau napasnya. Tapi aku tidak menyangka bocah ini begitu beruntung. Dia benar-benar hidup kembali. Sekarang Pindao bisa mencium bau nafasnya, dia memang masih hidup. Kata Tao Sniffing Heaven. Tentu saja aku tahu dia masih hidup, kalau tidak aku tidak akan memintamu untuk datang, tapi dia tidak bisa berada di totem galaksi. Tolong selidiki lebih hati-hati, kata penguasa Istana Tujuh Alam. Lagi pula, menurut tetua yang menjaga telur binatang suci, bahkan jika Chu Feng pergi, dia masih berada dalam lingkup Tujuh Alam galaksi, bagaimana dia bisa mencapai galaksi totem begitu cepat? Melihat ini, Tao Xiantian tidak punya pilihan selain mencoba lagi. Dan kali ini, Tao Sniffing Heaven mengendus selama 2 jam penuh. Dilihat dari ekspresi wajahnya yang berkeringat, dia berusaha keras. Namun setelah mengendusnya, dia tidak berani berbicara. Di mana tepatnya itu? Katakan padaku. Tanya penguasa Istana Tujuh Alam. Pendeta Tao Xiantian menyeka keringatnya terlebih dahulu, dan kemudian berkata, Tuan, Anda benar-benar, sungguh, benar-benar di totem Tianhe, itu benar. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin berada di sini totem Tianhe. Penguasa Istana Tujuh Alam berkata. Ini. Tao Xiantian tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Taois Xiantian, tidakkah kamu menginginkan benda itu? Tuan Istana Tujuh Alam bertanya. Tentu saja saya menginginkannya, tetapi Tuan Istana Tuan, Pindao benar-benar tidak berbohong.
Chu Feng saat ini berada di totem Tianhe. Petik 2. Tuanku, mengapa Anda begitu yakin bahwa dia tidak seharusnya berada di totem galaksi? Apakah Anda memiliki informasi tentang dia? Taois Xiantian bertanya. Penguasa Istana Tujuh Alam berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak memberi tahu Tao Xiantian tentang penghancuran telur binatang suci. Bagaimanapun, Tao Xiantian adalah orang luar. Jika masalah penghancuran yang suci telur binatang tersebar, wajah Istana Suci Tujuh Alam benar-benar tak tertahankan. Taois Xiantian, saya tidak peduli apakah hidung Anda berfungsi atau tidak, ini adalah kesempatan terakhir yang saya berikan kepada Anda. Petik 2. Pergi dan tangkap Chu Feng hidup-hidup untukku. Selama kamu bisa menangkapnya hidup-hidup, bahkan jika dia hanya memiliki satu nafas, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Petik 2. Penguasa istana dari Tujuh Alam masih memilih untuk mempercayai surga pengendus Tao. Tidak peduli apa yang terjadi sekarang, hidung pengendus surga pengendus Tao sangat efektif di masa lalu. Jangan khawatir, Tuan Istana, Pindao pasti akan menangkap Chu itu Feng. Pendeta Tao Xiantian tampak percaya diri. Dia mengira Chu Feng sudah mati sebelumnya, tetapi dia baru saja memastikan bahwa Chu Feng masih hidup, dan dia sangat yakin bahwa penilaiannya tidak akan salah. Chu Feng ada di galaksi Totem. Bayangan binatang. Kamu bepergian denganku juga, kata penguasa Istana Tujuh Alam. Ikuti perintahmu. Spiritualis dunia bayangan binatang juga langsung setuju. Kemudian mereka berdua segera berangkat ke galaksi Totem. Penguasa Istana Tujuh Alam memasuki area terlarang di Istana Suci Tujuh Alam. Biasanya, dia harus pergi dan menangkap Chu Feng. Awalnya dia ingin pergi dengan Tao Xiantian. Tapi dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan selanjutnya. Dia ingin secara pribadi mengatur formasi untuk mempersiapkan Jie Tian menuju puncak 9 surga. Dan hanya jika dia sendiri yang mengatur formasinya, hal ini dapat dicapai. Setelah terjerat, dia memutuskan untuk membantu Jie Tian terlebih dahulu. Bagaimanapun, menurut pendapatnya, Jie Tian adalah masa depan Istana Suci Tujuh Alamnya, dan puncak 9 surga adalah kesempatan bagi Jie Tian untuk menjadi terkenal. Dan Chu Feng, meskipun dia melakukan begitu banyak hal menakjubkan, di matanya, Chu Feng tetaplah seekor belalang kecil. Menurutnya, Tao Xiantian dan Beast Shadow World Spiritis sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Chu Feng.